Saya mau tanya, di Indonesia ini kan organisasi Islamnya banyak. Dalam kita beragama, apakah kita kudu atau harus memilih salah satu organisasi Islam, atau kita bisa belajar dari berbagai banyak guru? Terima kasih, Buya. Organisasi ormas. Tidak penting ormas apa saja. Akan tapi yang harus kita ketahui, atas sandaran ormas itu apa sih dalam beragama? Kan itu ada. Mungkin ada ormasnya orang, mohon maaf kita jauhkan dulu. Ada ormas orang Nasrani, ormas orang Buddha, ormas mohon. Anda nggak boleh ikutkan. Sebab setiap ormas pasti akan kembali kepada siapa yang mendirikan ormas tersebut. Hindu, Buddha, Nasrani. Lah Islam sendiri ormas nggak cukup. Oh, ini kan hanya ormas. Enggak. Waktu ormas itu didirikan ada pemikiran-pemikiran yang ada hubungannya dengan akidah kadang di ormas tersebut. Maka Anda harus pilih dong ormas mana kira-kira yang sekiranya sesuai dengan akidah yang benar. Sama berguru itu boleh banyak guru. Tapi ingat bagaimana Syekh Zardozi mengajari. Kalau berguru itu hati-hati. Karena kalau berguru syaratnya kita harus patuh. Harus benar dulu dong gurunya, akidahnya dong. Jangan sok. Kadang-kadang kita ini selatah. Kita kan perlu wawasan. Asal guru diambil, tersesat dia. Guru harus benar, akidahnya harus benar. Karena kita akan patuh kepadanya. Jangan langsung masuk. Ada sebagian ini biasanya ada orang-orang yang diuji dengan ya sedikit pendidikan tinggi, mulai punya gelar S16 lah. Itu sudah mulai belajarnya asal, nggak mau talaki dengan guru. Itu sudah gayanya, kita kan perlu moderat, kita perlu ngambil dari banyak-banyak sumber. Banyak sumber, tapi tidak semua sumber dengan air bersih. Anda sumber beracun dengan bawa akidah yang sesat, Anda tidak tahu. Makanya manhaj kita yang menyelamatkan manhaj talaqi. Talaqi itu adalah dari guru yang jelas, biarpun orang kampung dia ilmunya itu jelas sanadnya dari guru sampai baginda Nabi. Nah, banyak guru itu penting. Makanya guru dengan guru biasanya saya kenal namanya saling merekomendasikan. Saya tidak akan berangkat kemanapun kecuali guru saya ngasih rekomendasi, kau pergi ke sana. Biarpun ditawari yang lain, tar dulu dong. Jangan-jangan saya kesesat. Saya belajar lama di pondok, belajar agama lama. Tapi ternyata di antara tawaran sekolah pun guru kita tidak memilih semuanya. Ada beberapa tempat, kau boleh ke sini, yang sini jangan. Loh, coba kalau saya hanya mengandalkan, yang penting saya harus berkembang. Saya sesat. Padahal saya sudah mondok lama, apalagi yang tidak mondok terpesona. Wah, kadang-kadang keterpesonaan kita tuh gampang terpesona dengan terkenalnya. Wah, dia di layar televisi, dia punya YouTube banyak. Apanya mah? Pengikutnya itu apa ya? Iya, itulah pokoknya. Saya itu memang ya nggak mengerti-ngerti amat kok. Memang bukan YouTuber ya. Kemudian yang pokoknya gampang terkagum-kagum. Nggak begitu. Harus guru tuh dia gimana sanad ilmunya. Kemudian bagaimana kepribadian akhlaknya, sebab akhlak itu njiplak, niru, watak itu niru. Kalau guru kita itu nggak takut kepada Allah, kita jauh lebih tidak takut, biasa begitu. Kalau misalnya gurunya biasa, mohon maaf guru sudah nggak menjaga matanya, ya Allah, Masya Allah itu, ini gitu tok, sekali tok gurunya celolotan sama perempuan, itu muridnya santrinya gitu semuanya. Ayo hati-hati, berguru tuh nggak gampang. Coba jujur, kalau gurunya ternyata di depan satu, muridnya dua, jaga mata, nggak begitu. Maka berguru itu karena rohnya ada. Sehingga kita dengan guru yang benar, yang baik, duduk tak kadang dengar omongannya, kita sudah kebawa kepada suasana kedekatan kepada Allah. Makanya jangan sok deh, sok banyak guru. Termasuk ini pengurus masjid, saya ingatkan, sok moderat. Didatangkan, Masya Allah, yang merah, putih, kuning, hijau, abu-abu, coklat semuanya, pusing orang. Harus ada manhajnya sama, akadahnya sama, madhabnya pun sama, supaya tidak pusing. Hari ini ngomong nggak batal wudhu, besok ngomong batal wudhu, stressing jamaah. Berarti Anda sebagai seorang pengurus masjid nggak bijak. Biarpun seandainya madhab lain, madhab Hanafi, Hambali, misalnya kalau kami ngundang orang madhab Maliki dari Maroko ke sini, ya tentunya akan kami minta kepada beliau untuk ceramah tentang akhlak. Jangan bicara fikih dong. Kalau saya nyuruh bicara fikih, salah saya. Fikihnya Syafi'i di sini. Sebagai pengurus masjid harus bijak. Ini jadi bukan sekedar saya mencari guru. Saya mencarikan guru untuk orang lain harus benar. Ngundang. Ada masjid itu hobinya mengundang ustadz-ustadz terkenal. Ada kan? Jadi rame. Sebetulnya dia mematikan, merusak
wataknya orang, sehingga kalau ustadznya tidak terkenal tidak mau menghadiri. Sehingga di saat ustadz terkenal tidak ada, ustadz kampung yang luar biasa, yang wali tersembunyi, gak didatangi. Ya, tidak level, bukan kelas saya. Itu biasanya begini. Makanya kalau sudah masjid biasanya sering didatangi ustadz-ustadz terkenal, saya enggan datang ke tempat tersebut. Saya lebih senang yang bersama yang di kampung-kampung yang wali tersembunyi itulah, bukan kayak terkenal. Wah, ustadz masya, khawatir ya, akhirnya orang terbiasa dengan begitu. Nah sekarang kadang-kadang begini loh deh. Ini orang awam hanya berapa kali saja duduk sama ustadz terkenal, sama ustadz kampungnya rendahin. Bukan level saya ini. Saya mau bisa duduk sama ustadz terkenal. Lihat aja model begitu tuh, nggak menarik orang begitu tuh. Sementara yang paling sibuk ngurusi kita siapa? Orang kiai kampung, bukan kiai terkenal. Anda dari mana tadi? Masya Allah yang soleh, dari Jogja. Anda ketemu kami baru sekali barangkali, ya kan? Yang waktu kakek sakit siapa yang ngurusi? Kiai kampung kan? Bukan saya kan? Waktu kakek meninggal siapa yang bacakan doa? Bukan saya. Maka kalau Anda lebih terkagum kepada saya daripada kepada ustadz kampung, Anda salah. Begitulah kaidahnya, sederhana. Kita sering tertipu dengan wah action, wah subscribernya, wah ini, wah berapa juta nih. Untung Buya ya, bukan YouTuber. Ini kalau ada YouTube ini kerjaannya anak, itu bukan saya itu. Masya Allah. Jadi berguru itu penting, organisasi penting, akidahnya juga jelas. Adapun masalah akidah, kami kasih rambu-rambu sederhana. Nggak usah bingung, nggak usah ribut. Anda ingin beragama, Anda ambil lagu identitas 5. Kalau Anda, mungkin anak Anda sudah hafal malah. Orang yang selamat, nah, lagunya Anda hafal lupa. Pertama harus, tanya ada lagunya nanti, cara di AB Voice ada situ. Pertama harus Islam. Setelah Islam harus ahli sunnah wal jamaah, tidak bisa ditawar. Ahli sunnah wal jamaah pun ada ahli sunnah palsu loh ya, ngaku ahli sunnah tapi bertentangan ahli sunnah. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Setelah itu apa? Harus bermadhab. Terserah madhabnya, apakah Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak penting. Cuman di Indonesia rata-rata Syafi'i. Kalau sudah ada orang berkata calon menantu Anda lalu berkata, Bu, nggak penting bermadhab, batal, jangan jadi menantu. Stop. Ente mosok nggak bermadhab, mau ikut siapa ente? Dibatalin langsung. Biarpun katanya wah dokter double 3, nggak bisa, stop, karena Anda mengatakan tidak bermadhab. Yang ketiga harus dunia tasawuf, akhlak. Jadi 5, identitas 5, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermadhab, tasawuf. Ini insya Allah seperti itu. Masya Allah. Makasih ya pertanyaan jauh dari Jogja. Insya Allah kembali dengan segala kebaikan. Datang. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang hari ini pertanyaan ini penting. Karena apa? Banyak orang latah. Bukan karena latah yang salah, karena mereka rindu baik. Cuman cara berbaik baik cepat-cepat. Sehingga setiap ustadz diambil, ambil. Ini karena sebenarnya niat baik. Maka sekarang kami kasih rambu-rambu. Lebih baik belajar dari ustadz kampung yang Masya Allah akidah, yang biasa Anda dengar dengan suruh menghafal Allah wujud kita, itu datangi, daripada ustadz yang katanya terkenal wow, tapi jangan gampang terpesona, jangan tergiur. Ini biasa kami himbau kepada pengurus majelis taklim. Ada rombongan yang datang kepada kami dari Sumatera, dari mana, saya tanya, Anda kenal kami dari mana? Dari TV. Wah, bisa tersesat kalau Anda biasa kenal ulama dari TV ini. Kacau ini. Kenal dari TV ini, musibah. Paling tidak rekomendasi dengan ulama atau ustadz, begitu dong, dari TV, dari YouTube lagi, Masya Allah. Baik, Insya Allah pertanyaan yang bagus sekali. Memang banyak orang tertipu gara-gara kerinduannya. Satu sisi dia rindu untuk menjadi baik, cuman dia itu ngambilnya ustadz yang terkenal, ustadz masyhur saat ini, padahal kan ilmu itu harus ada dasarnya. Ilmu fikih ada ilmunya, ilmu akidah ada, ilmu tasawuf ada. Kalau hanya sekedar ceramah, itu ngapal konteks 1 jam selesai. Setelah itu asalkan bisu, jangan ngomong, kalau ngomong salah, ceramah. Nah itu bisa, itu di setting, langsung ceramah, buat cerita nanti. Ini cerita ngutip dari selesai itu. Bukan itu, ilmu itu harus ada dasarnya. Baik, insya Allah. Terima kasih pertanyaan yang baik. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Hati-hati memilih guru. Dalam berorganisasi boleh siapa saja, tapi ingat, organisasi harus ada yang seperti organisasi besar yang ada di negeri gitu kan, banyak. Ada Al-Wasliyah, benar. Nahdlatul Watan, oke. Nahdlatul Ulama, oke. Itu ada. Itu adalah nggak beda, hanya ormasnya saya berbeda. Wasliyah ada di mana? Di Medan, tersebar di sini ada Cirebon. Misalnya Nahdlatul Watan ada di Lombok, tengah-tengahnya misalnya ada Nahdlatul, ada banyak itu akidah.
Biarpun nanti ternyata banyak, kalau ternyata orang-orang yang salah bukan organisasinya. Biasanya ada penyelewengan-penyelewengan, itu biasa. Islam saja ada yang nyelewengin kan? Tapi secara umum Anda harus paham. Organisasi yang aku ikuti harus begini. Harus dia punya kriteria semacam ini. Tidak bisa, tidak. Sederhana. Apakah yang lain lalu kita musuhi? Oh, enggak, Islam dan ajaran permusuhan. Orang berbeda dengan kita, tidak harus kita musuhi. Kita tetap indah. Bahkan suami istri kadang berbeda tetap indah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.